Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market sesuai dengan koin-koin yang sudah Anda request teman-teman. Dan kali ini kita akan penuhi permintaan dari Alexis Johan ya. XPL gimana kok? Tolong dibahas ya. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas koin yang sempat lumayan heboh lah ya. Banyak yang beli juga ya. Jadi ini adalah koin XPL ya. Ini adalah koin plasma teman-teman ya. By the way, saya sendiri tidak membeli koin ini. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak ikuti perkembangan dari koin yang satu ini. Tapi ya nanti kita akan lihat, kita akan cari tahu ya. Koin ini kira-kira oke nggak sih untuk kita beli, kita hold ya. Karena setahu saya ini koin udah drop lumayan dari harga yang paling tingginya. Jadi ya kita coba cari tahu ini koin kira-kira masih oke apa tidak untuk kita beli ataupun kita tradingkan. Dan teman-teman nanti saya akan berikan dua analisa dari dua time frame ya, time frame daily. Dan time frame daily ini buat Anda yang pengen mungkin membeli koin ini XPL ini buat jangka panjang. Dan nanti ada time frame yang 1 jam, ini buat signal trading. Jadi 1 jam itu buat teman-teman trading ya. Tradingnya boleh di future market, boleh di spot market, boleh. Cuman ya kalau nanti kita signalnya adalah short position, berarti teman-teman tidak boleh beli di short ya, karena memang tidak bisa ya. Jadi itu teman-teman, ada dua time frame yang kita berikan. Dan untuk signal sendiri nanti akan segera kita post ke dalam grup Telegramnya kita. Jadi kalau teman-teman sudah ada di grup, teman-teman akan dapatin signalnya jauh lebih cepat daripada nanti menunggu video ini rilis di YouTube maupun di TikTok. Dan untuk bergabung di dalam grup gampang banget, tinggal kunjungi YouTube channel kita @ariantohong. Nanti teman-teman lihat aja di setiap video kita di bagian deskripsinya itu sudah ada link dan teman-teman bisa klik link itu untuk bergabung ke dalam grup Telegram kita. Oke, biar nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk saja ke analisa untuk koin XPL-nya. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada,
Mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja, kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin XPL, time frame 1 hari, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harganya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, koin ini berhasil pump ya. Ini rilis tanggal 25 September dan sekarang sudah tanggal 28 Oktober. Artinya sudah 1 bulan ini koinnya ada ya. Dan ini koin sempat naik terus akhirnya turun ya. Turunnya juga nggak tanggung-tanggung lagi ya. Dari harga tertinggi dia sudah minus 78% ya. Gimana nih kabar holder XPL nih teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dari coin market cap untuk koin yang satu ini ya. XPL atau plasma teman-teman ya, ini ada peringkat ke-91 dari sisi coin market cap ya. Dan untuk market cap-nya sendiri ini di bawah $1 billion, artinya sebenarnya tidak yang kita rekomendasikan, karena kita rekomendasikan minimal 1 billion ya. Ini kan 666,79 juta dolar ya. Jadi ini termasuk yang small cap teman-teman ya. Dan kita lihat volumenya besar ya, volumenya di 254 juta dolar. Jadi secara volume dia cukup lumayan besar sekali. Dan dari volume dibagi market cap, berarti yang melakukan transaksi hariannya ini besar, teman-teman, 38% ya. Lalu kita lihat dari maksimal supply-nya unlimited, ya, hari ini koin ini masih bisa dibikin lagi. Kalau misalkan developernya berencana untuk bikin lagi, ya dia bikin lagi, bisa. Lalu untuk total supply-nya di 10 billion XPL, ya, yang sudah diinfokan ya 10 billion. Dan yang circulating-nya itu ada di 1,8 billion, ya. Artinya masih banyak yang di-lock ya. Koin ini masih banyak sekali yang di-lock ya. Jadi ini udah pasti termasuk altcoin ya. Dan nanti kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Saya akan ke token unlock dulu. Kita akan lihat ya. Jadi koin ini yang sudah di-unlock atau sudah dirilis di pasaran itu sekitar 18,89%. Berarti yang di-lock masih gede banget. 81,11% ya. Dan ini dibagi ke timnya pegang 25%, investornya juga pegang 25%, ekosistem insentifnya pegang 40%, dan ICO-nya 10% teman-teman ya. Jadi ini koin yang dipegang sama investor, timnya masih gede sekali ya. Berarti yang dirilis ke pasaran tuh masih sedikit banget teman-teman. Oke, dan untuk antreknya tidak ada ya. Tidak ada, jadi ini untuk ininya apa, diagramnya ya. Kita lihat di koin XPL ini, saya mau cari tahu ini apa tentang koinnya ya. Jadi plasma ini adalah layer 1 blockchain building di stablecoin infrastruktur untuk new global financial system. Nah, jadi ini berhubungan dengan financial teman-teman koin ini. Tujuannya adalah untuk global stable payment dan menawarkan zero fee USDT transfer serta custom gas token untuk membantu realize the stablecoin promise to permission access dan bla bla bla. Intinya dia lebih ke finansial dan memang koin ini dibuat untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan transfer karena juga fee-nya tidak ada, lalu gas tokennya juga bisa di custom ya. Dan plasma global payment coverage and inbound suite the product position bla 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 teman-teman. Silakan baca sendirilah. Kalau untuk mencari tahu detailnya tentang koin ini teman-teman silakan baca sendiri ya. Dan di sini lengkap ya. Di sini individual untuk CEO-nya ini ada namanya Paul Feig ya, namanya ya, CEO-nya ya. Dan investornya banyak ya. Investornya ada Framework Venture, terus kemudian Founders Fund, USDTO, terus Mirana, Flow Traders, Bitfinex. Oke, Bitfinex juga jadi investornya ya. DRW, terus kemudian Karatage, terus EMC, Nomura ya. Jadi investornya banyak, nggak heran sih teman-teman, makanya pegang sampai 25% ya. Jadi investornya banyak sekali teman-teman ya. Cuman saya harus reminder ya, koin ini dibikin tujuannya bagus, tapi teman-teman harus ingat ya, investornya artinya ini koin masih banyak dipegang sama internal ya. Kalau suatu hari, misal ya, kita sih tidak berharap suatu hari internal ini bermain ya, maka yang terjadi adalah
harga akan turun banyak. Sekarang aja udah turun banyak ya. Saya nggak tahu penurunannya ini gara-gara apa ya, tapi ya jelas ini sekarang sudah turun 78%. Coba kita lihat dari all time high-nya. Nah, iya, ada all time high sudah minus 78%. Dari all time low-nya, oke, sebentar. Oh iya, sorry, internetnya bermasalah ya, maaf. Dari all time low-nya dia sudah plus 21%. Sedikit ya, dari all time low-nya ya. 21,09% ya. Jadi sebenarnya koin ini tidak perform bagus-bagus amat sih kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, balik lagi ke Anda ya. Misalkan Anda kalau misalkan mau beli koin ini ya Anda harus perhatikan yang satu ini yang saya sampaikan informasi di awal ini buat teman-teman ya. XPL secara koin sebenarnya oke, karena dia punya investor besar, dia punya project bagus. Tapi buat saya pribadi teman-teman ya, koin yang tidak punya atensi, tidak ada yang mau beli, lebih cenderung jual, mau sebagus apapun utility-nya, ya tetap aja jeblok kayak gitu ya. Dan ini investor juga banyak kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam koin yang satu ini, karena ingat holdernya terutama internal ya, itu bisa kapan aja bermain dengan pembagian yang mereka pegang itu cukup besar sekali. Core team 25, investor 25. Itu aja udah 50% sendiri mereka pegang teman-teman ya. Jadi mesti hati-hati pada koin-koin yang seperti ini. Bukan berarti koinnya jelek, ya utility-nya oke. Hanya saja kita agak khawatir di permainan dalam ya. Oke, saya kembali ke dalam chart teman-teman ya. Kita lihat di chartnya sekarang. Untuk chartnya ini seperti yang saya bilang tadi, ini turun 78% ya. Dan untuk analisa teknikalnya sebenarnya belum bisa kita bikin ya. Kenapa? Karena nggak ada struktur market yang terjadi di sini ya. Dia ini cuma begini doang ya, cuma pump, terus kemudian udah ini tren turun begini. Udah selesai, habis itu sideways ya. Habis itu sideways. Jadi mau analisa seperti apa saya juga masih bingung ya. Yang jelas ya, kalau misalnya teman-teman mau dapatin analisa dari saya, yang jelas ya, ini udah jelas banget di sini area sideways-nya ya. Kita bisa ambil ini di sini ya. Sebentar, saya bikin dulu. Nah, ini adalah area sideways-nya, dan ini sideways tertingginya, ini terbawahnya, harga sedang mantul dari harga terbawahnya ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan chart yang seperti ini, sebenarnya saya masih belum rekomendasi untuk membeli koin satu ini. Ya, kenapa? Ya, secara chart masih tren turun. Kalau kita beli koin yang tren turun itu agak berbahaya ya. Tapi teman-teman kalau misal tetap tertarik sama koin ini dan tetap pengen beli koinnya, nah ini adalah area-area yang mungkin Anda kalau misalkan mau mulai cicil, DCA, ini boleh ya. Ini area-area harganya saya tulisin dulu di sini ya. Saya bikinin dulu buat teman-teman semuanya ya. Dan yang paling tinggi udah pasti yang inilah ya. Oke, ini nggak usah dikasih garis deh. Saya langsung aja ya. Jadi ini harga pertama kalau memang Anda mau cicil koinnya. Tunggu dia break dulu harga yang sebentar. Nah, satu ini ya. 0,4091. Tunggu dia break itu. Lalu kemudian yang kedua nanti teman-teman boleh beli lagi di 0,4376. Jadi di sini ada dua area beli yang teman-teman boleh lakukan ya. Dan satu lagi kalau dia berhasil break yang paling atas tentunya ini ada di harga 0,5266 ya. Jadi ini ada tiga area price yang teman-teman boleh beli pada koin yang satu ini. Cuman harus hati-hati ya, saya ingatin teman-teman di sini ada candle rejection yang cukup besar sekali, sehingga kalau saya ambil sebagai area supply, ini area supply yang sangat besar di time frame 1 jam ya. Oke, supply zone-nya. Nah, time frame 1 jamnya ini cukup besar sekali. So, kalau misalkan memang harganya mau naik ya ini supply zone harus bisa ditembus, teman-teman. Kalau supply zone ini tidak berhasil tembus, terus kemudian candle-nya kemudian turun lagi, yang sudah di average di bawah di harga 0,4043, ya better jangan dipertahankan sih, saran saya begitu, ya. Oke, ini dari sisi chart 1 jam, dan untuk time frame daily-nya, serta kalau kita lihat dari coin market cap-nya sendiri, jujur saya belum rekomendasi teman-teman beli koin satu ini, walaupun hype-nya ada, tapi secara pergerakan harga dari candle aja saya bisa membaca ini banyak yang buang, teman-teman, masalahnya ya. Koin ini banyak yang buang masalahnya, nih tuh lihat. Ya, banyak yang buang. Oke, utility-nya bagus, tapi buat apa kalau harganya dibuang-buang seperti ini? Maksud saya gitu, ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau cicil, mungkin anggap, oke, ini kan utility-nya bagus nih, Pak. Saya mau cicil aja. Ya sudah, itu harga-harga yang mungkin saya lebih sarankan kalau misalnya teman-teman mau beli pada saat tembusin harga-harga ini baru dibeli ya. Jadi untuk daily sama untuk yang dari coin market cap
saya sendiri belum terlalu rekomendasikan untuk beli, walaupun koinnya punya hype ya. Kita lanjut ke time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jam ini akan jadi time frame di mana saya akan memberikan teman-teman signal trading ya. Dan buat teman-teman yang sudah dari grup akan dapatin signal ini jauh lebih cepat dibandingkan yang lainnya ya, pasti gitu ya. Baik, kalau kita lihat sebentar ya, sekarang ini saya lagi demen ya, menggunakan parallel channel banget teman-teman ya. Jadi saya suka menggunakan parallel channel untuk sekarang ini, dan kalau lagi tren turun, saya akan ngambil dari bawah, kalau lagi, dari atas, tahu tren naik, saya akan ngambil dari posisi bawah ya. Kita lihat dulu dari pergerakan terakhir ini pergerakan terakhirnya ya. Nah, pergerakan terakhir ini teman-teman, kita bisa lihat, ini tren naik yang dibentuk oleh koinnya ya. Jadi kalau saya pakai parallel channel, kita bisa ngelihat nih, tren naik yang dibentuk oleh koinnya. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, cuman sayang banget ya, dia nge-break sini teman-teman ya. Di sini dia berhasil break area sini, saya pakai ini aja. Dia berhasil break area sini, sehingga itu membuat konfirmasi trennya itu jadi, kena break ya. Jadi batal ya, tren naiknya jadi batal, dan akhirnya berubah tren menjadi tren turun. Dan di sini dia berhasil tembus juga area sini, dan ini menjadi perubahan tren yang terjadi pada koin ini, atau change of character pada area sini ya. Oke, lalu kalau kita lihat sekilas seperti ini teman-teman ya, ini berarti bagian atas ini sebelum reject ini ada area order block. Oh, gede banget order blocknya ya. Ini ada area order block yang harus di break ke depannya oleh koin yang satu ini ya. Yang atasnya udah pasti resistance area ya. Ya, ini ada area order block, bearish order blocknya. Lalu kita cek ya, di sini juga ada permainan ya, sebelum akhirnya dijatuhkan lagi. Jadi saya mungkin akan ambil yang ini candle merahnya. Oke, saya mungkin akan ambil, tapi ini berdekatan ya, berdekatan sekali ya. Jadi ini ada satu area yang market itu juga melakukan perlawanan. Ini juga order blocknya di sini ya. Ini juga bearish order blocknya, dan ini gede-gede teman-teman ya, bearish order block gede-gede banget ya. Terus bagian bawah ini ada perlawanannya. Oke, ini akan jadi area support bawah di sebelah sini, dan saya akan ambil area demand aja ya di sini ya. Nah, kalau demand saya hanya suka menggunakan ekor candle ya. Nah, demand zone-nya di situ, order block-nya ada di yang satu ini ya. Ya, satu candle merah sebelum terjadi itu ya. Ini adalah bullish order block di bagian bawah. Oke, nah kemanakah harga SPL akan pergi teman-teman dengan kita melihat pergerakan dia yang seperti ini? Secara time frame, secara market structure, ini adalah tren turun yang dibentuk oleh koin XPL ya, secara market structure ya. Jadi saya tulis di sininya, MS-nya itu, sebentar ya, saya tulis di sini. Jadi secara market structure ya, ini adalah tren turun. Ya, bukan tren naik ya. Jadi dia berhasil nge-break area sini sehingga membentuk tren turun, dan koin ini harus bisa nge-break area atas ini. Ada dua bearish order block yang harus bisa ditembus sehingga dia membuat pergerakan tren naik ya. Bisa juga teman-teman trennya nanti dia akan bikin pola seperti ini ya. Jadi kalau saya bilang ini akan jadi area swing-nya, ini saya tulis dulu ya. Ini swing high-nya, swing high time frame 1 jam. Dan ini akan jadi swing low-nya ya. Nah, kita bikin garisnya dulu deh. Ini akan jadi swing low time frame 1 jam. Ya, teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada swing high, ada swing low di time frame yang 1 jam nih. Karena kita menggunakan time frame 1 jam untuk memberikan signal buat Anda semuanya. Jadi untuk swing high 1 jamnya, swing low 1 jamnya, ini ada di kisaran sini. Apapun yang terjadi dalam sini, ini disebut dengan internal market structure ya. Jadi kalau dari market structure yang besarnya, ini market structure tren turun. Nah, apapun yang terjadi di sini, ini adalah internalnya. Jadi untuk internalnya bisa aja dia membuat pergerakan begini, terus naik lagi, terus kemudian turun lagi seperti ini. Ya, apapun bisa terjadi di dalam situ, teman-teman ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus identifikasi ya. Yang jelas secara pergerakan besarnya adalah tren turun. Nah, kalau pergerakan besar tren turun, kita akan lebih condong untuk mencari posisi short dibandingkan posisi long. Kenapa? Karena tren turun ya. Kalau kita melakukan posisi long, kita tuh akan lebih melawan marketnya. Jadi saya pribadi lebih condong akan mengikuti market. Marketnya mau kemana? Marketnya memang ngasih tahu saya
ini sudah break nih Pak, ini sudah siap untuk menuju penurunan ya. Dan sekarang ini marketnya melakukan koreksi naik dari penurunannya, lalu bisa aja dia nanti akan tembus di bawah sini. Ya, bisa aja dia melanjutkan penurunan dan akhirnya tembus di bagian bawah situ ya. Jadi saya akan cari dulu ya. Ini kebetulan saya pakai time frame 1 jam dan saya pengen turunkan dulu sebentar ke time frame yang lebih kecil karena saya pengen lihat di time frame kecilnya ini ada pergerakan yang signifikan nggak untuk menunjukkan kalau itu memang area yang sudah kuat banget sehingga dia tidak bisa lewat gitu teman-teman ya. Oke, saya turun dulu ke 30 menit. Saya lihat dulu 30 menit ada apa tidak, ya. Nah, ini tadi yang di break ya, teman-teman. Ini juga sudah break, ya. Dia buat tren turun, terus kemudian break sini, ya. Jadi, di time frame yang kecilnya, ini justru sudah ada perubahan tren lagi yang terjadi di internal market structure-nya, ya. Ini sudah ada perubahan tren lagi. Saya akan turun lagi ke yang lebih kecil lagi. Kita akan lihat yang lebih kecil lagi, ya. Nah, yang lebih kecil lagi ini ternyata juga sudah break di sini, teman-teman, ya. Jadi kemungkinan ini dia akan membuat penurunan di sini, ya. Kemungkinan akan membuat penurunan di sini, baru akan membuat pergerakan naik ke atas seperti ini, ya. Baru akan membuat pergerakan naik yang seperti itu. Nah, kalau kita mau trade, kita ambil posisi long itu sedikit banget kesempatan kita. Jadi, saya lebih sarankan teman-teman itu, kalau misalkan mau masuk, nanti tunggu ya, kita lebih condong ke posisi short. Jadi tunggu aja nanti market sampai area-area sini ya, karena di sini ada area bearish order block di sini ya. Market sampai area-area sini baru kita masuk atau kita entry ya. Jadi di time frame 1 jam saya kembali dan saya akan fokus pada area order blocknya kalau kayak gitu ya. Berarti ini kemungkinan market akan naik ya sampai di atas sini, sekitaran sini, baru nanti dia akan membuat tren turun kembali dan akhirnya bisa jebol ke bawah ya. Itu prediksi saya dari analisa yang saya lakukan, teman-teman, ya. Oke, kita bikin dari Fibonacci-nya, teman-teman, ya. Fibonacci-nya saya akan ambil yang swing paling atasnya ke swing paling bawahnya. Nah, di Fibonacci sendiri, ngasih tahu saya, bearish order block ini berada di zona pembelian yang kedua, ya, karena pembelian pertama itu ada di sekitar sini, ya, setupnya, ya. Nah, entry 1 tuh ada di sekitar sini, dan bagus seandainya dia ada di bearish order block lalu kemudian melakukan rejection di situ, artinya dia ke atas ya, dia ke atas ini lalu kemudian turun ya, andaikan di sebentar ini hapus aja deh ya, kita hapus saja yang satu ini ya. Jadi maksud saya gini, jadi kalau misalkan ini nanti dia turun terus kemudian naik gitu ya, lalu kemudian turun lagi, nah kita dapat harga yang sangat bagus banget untuk masuk posisi short, teman-teman ya. Jadi saya ngincar nih ya, saya ngincar banget di area yang 2 ini untuk koin XPL ya. Sebentar. Nah, di area sini ya. Kalau teman-teman mau masuk, ini ada area yang ideal banget, bagus banget. Seandainya harga masuk ke sana, lalu membuat rejection di area situ. Karena kalau dia reject di situ, teman-teman, kita dapat harganya itu bagus banget, tinggi banget untuk posisi short, sehingga kalau dia turun, kita bisa profit besar sekali ya. Jadi untuk area yang saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman mau entry pada koin XPL ini ada di sekitar 0,3958 ke atas ya. Kalau yang entry pertama mungkin tidak terlalu saya sarankan ya. Entry 1 yang inilah kali ya mungkin ya. Oke, kita sekarang bikin signalnya deh. Saya akan berikan signalnya, ini saya hapus saja dulu ya. Kita akan berikan signalnya buat Anda semuanya. Saya akan tulis di samping sini. Ya, format signal postnya sudah saya keluarin, ya bisa Anda lihat ya. Jadi untuk pairnya ini kita pakai namanya XPL, ya, lalu XPL USDT, ya. Dan karena ini signal short teman-teman, jadi ini kalau di spot market Anda tidak ngapa-ngapain ya. Jadi ini khusus untuk yang di future market ya. Time frame-nya 1 jam. Lalu probabilitasnya adalah tren turun karena mengikuti market structure-nya. Alasan entry-nya adalah karena ada bearish order block, teman-teman ya. Bearish order block di bagian atas itu dan plus tren turun. Nah, ya. Oke, clear ya. Jadi kenapa kita entry ya? Posisi trade-nya adalah short ya, udah jelas ya karena dia tren turun. Oke, entry price yang pertama saya tidak akan ambil yang paling bawah itu yang 0,5, tapi saya akan ambil di 0,618. Jadi harganya adalah 0,3882
0,851 sampai dengan 0,3958. Ya, 0,3958. Nah, ini adalah area entry pertama. Kalau nanti misalkan market masuk ke situ, terus kemudian melakukan rejection, Anda boleh entry di area itu, ya. Tapi kalau marketnya masih terus naik, lalu rejectnya di entry yang kedua, baru teman-teman masuk yang keduanya, ya. 0,3958 ke 0,4018, ya. Oke. Untuk stop loss-nya kita lihat ya, andaikan kita entry di entry yang paling bawah ya, harusnya kan paling lebih atas lebih bagus kalau posisi short ya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap kita entry paling bawah. Di sinilah, katakan di sini ya. Saya ambil di sini, dia agak masuk ya. Baik, entry paling bawah kita stop loss kurang lebih di sekitar 7% di sini ya. Bentar, kita rapin dikit. Nah ya. Terus kita TP-nya anggap di sini ya. Oke, kita maksimalin sampai TP2 deh. Ya. Nah, untuk stop loss-nya sendiri itu di 7,87% ya. Ini 7,87% di harga ya 0,4156. 4156, oke. Untuk TP1-nya, teman-teman bisa ambil TP1 ini sebenarnya udah gede loh teman-teman ya. TP1 ini juga sudah berapa persen ini? Udah satu banding setengah ya, 1,5 ya. Ini TP1-nya ya. Apalagi kalau ke TP yang ketiga, TP ketiga ini sudah bisa 1:2,75 dan profitnya 21% teman-teman. Gede banget ya. Baik, kita masuk ke yang TP yang pertama dulu ya. TP yang pertama itu di 0,3397 ya. Lalu kemudian untuk yang kedua 0,3207 dan yang ketiga itu di 0,3018 ya. Kalau dia tembus ke yang ke TP yang keberapa nih? TP yang ke-1, TP1 kalau dia lewat, itu aja akhirnya membuat market akan menciptakan lebih rendah lagi harganya, teman-teman ya. Jadi XPL akan lebih jatuh lagi ke bawah, andaikan dia tembusin TP kita yang pertama, yaitu di 0,3397 ya. Oke, dari saya mungkin seperti itu ya untuk signal tradingnya. Dan teman-teman, ini saya akan segera post ke dalam grup Telegram. Jadi buat Anda di grup Telegram, Anda akan dapat ini lebih cepat dibandingkan kalau Anda nunggu sampai video ini rilis dan bisa nonton di YouTube maupun di TikTok. Ya, saran saya segera gabung di dalam grup Telegram kita supaya Anda bisa lebih cepat update. Dan kalau teman-teman pengen belajar untuk analisa teknikal, langsung hubungi aja admin kita, nomor WA-nya ada di deskripsi atau di profil kita di YouTube channel. Jadi nanti Anda bisa bergabung ke dalam BTC channel dan bisa belajar tentang trading dan juga analisa. Karena saya sendiri sudah siapin 2 video teman-teman, itu buat Anda belajar tentang analisa teknikal seperti ini ya. Baik, dan saya kira selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan ya. XPL, ini koin yang sempat rame ya, tapi harganya jatuh sampai 78% ya. Nah, kenapa harganya bisa jatuh? Saya sendiri tidak tahu teman-teman, saya tidak ikutin perkembangan dari koin yang satu ini, tapi yang jelas karena harganya jatuh, sekarang harganya cukup murah banget di bawah. Kalau Anda pengen beli koin ini, ya Anda harus hati-hati karena tadi kalau saya lihat dari coin market cap sendiri, ini yang di lock itu masih besar banget ya. Kalau locknya lepas, pasti harganya lebih jatuh lagi. Lalu kemudian kedua, dari pergerakan harganya dia terus-menerus membuat pergerakan turun. Jadi belum ada tren naik di time frame besarnya. Dan kalau Anda pengen beli koin itu, ya sudah ada harga-harga yang tadi saya berikan di time frame daily-nya, dan Anda bisa lihat kembali videonya di awal. Ya. Jadi kalau Anda mau DCA, nanti silakan di bagian-bagian situ. Ya, untuk signal trading, ini condong lebih ke posisi short, karena marketnya menunjukkan perubahan tren yang terjadi. Jadi kita masuk di posisi short, teman-teman. Ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa profit dari signal yang kita berikan di kesempatan kali ini, teman-teman. Dan buat Anda yang pengen beli koin ini untuk jangka panjang, nah coba dicari tahu lebih banyak lagi tentang koinnya. Jangan buru-buru dan jangan terlalu FOMO untuk masuk untuk beli suatu koin ya. Anda cari tahu dulu lebih banyak, lebih besar infonya, sehingga kalau Anda nanti udah punya data banyak, Anda mau beli pun lebih yakin, teman-teman. Ya, baik.
saya rasa saya selesai untuk melakukan analisa sesuai dengan koin yang sudah Anda request, teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen aja di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman semuanya untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, dan juga memberikan signal trading tentunya buat Anda, ya. Dan jangan lupa ya, teman-teman, untuk Anda yang pengen belajar, untuk Anda yang pengen ikutan belajar seperti ini, ya, kita di BTC Channel itu sudah ada materinya. Teman-teman tinggal bergabung aja ke dalam BTC Channel kita, nanti bisa mendapatkan BTC APP, BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi ada 3 yang kita dapatkan, kita berikan kepada Anda, dan ini sudah lifetime membership, teman-teman, ya. Jangan lupa hubungi nomor admin kita, dan nomornya ada di profile kita, teman-teman. Silahkan kunjungi YouTube channel Arianto Hong, ya. Dan saya selesai. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah ikutin video kita sampai dengan selesai. Semoga Anda cuan dari signal yang kita berikan, teman-teman. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.